Hai guys, thank you udah klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas kasus ini, kasus yang terjadi di Cikarang, Jawa Barat. Yang mana ini kasus yang berakhir serem banget yang dialamin seorang WNA asal Taiwan yang sebagai bos pengusaha roti di Cikarang. Yang habis di tangan karyawannya sendiri dengan ngebayar eksekutornya sampai puluhan juta. Yang mereka lakukan dengan rencana yang benar-benar matang demi merebut seluruh asetnya berupa pabrik dan toko roti. Tapi semua yang terjadi nggak terjadi secara tiba-tiba ya, enggak. Karena semua yang terjadi itu pasti ada sebab akibatnya. Makanya nih untuk kalian mungkin ada yang jadi bos ya di perusahaan atau di bisnis kalian sendiri, atau kalian yang perempuan yang punya kedekatan secara pribadi dengan bos kalian, harusnya ya kasus ini bisa jadi pembelajaran dan renungan untuk kita semua nih. Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut kita ritual dulu ya. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian, siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy, nah jadi soal kasus ini yuk kita bahas. Oh ya, sebelum kita lanjut ke ceritanya, aku mau nanya dulu nih ke kalian. Nah, jadi kalian mau gak sih menghasilkan pendapatan tambahan secara fleksibel? Karena di zaman WFH yang kayak sekarang ini ya, itu udah jadi impian banget kan? Makanya nih, aku berinvestasi di Okta. Karena Okta adalah platform investasi terpercaya sejak tahun 2011 yang udah eksis di lebih dari 180 negara loh. Dan mereka juga punya penghargaan internasional, salah satunya Award Sekuritas Dana Klien Terbaik Indonesia oleh World Business Star Magazine. Jadi simpelnya, kita bisa berinvestasi di banyak instrumen secara online. Dan buat yang awam pun ya ini beneran aman. Karena materinya juga lengkap untuk kalian pelajarin. Dan Okta juga menciptakan komunitas belajar yang memberikan peluang mendapat pendapatan tambahan secara pintar. Karena Okta akan mengadakan konferensi terbesar yang membahas tentang trading. Jadi jangan sampai kelewatan. Karena pembicaranya ini ada Vito Henjoto, Andre Rizky, Dennis SLL, dan Samuel Chris. Terus selama konferensi, semua trader itu bisa bertanya bahkan diskusi dengan para pembicara. Dan pertanyaan yang menarik bakal dapat merchandise dari Okta. Dan kalau kalian daftar via link aku di bawah ya, kalian otomatis bakal dapat 5 slot hadiah yang bisa dipakai buat voucher, merchandise, dan lain-lain. Jadi jangan lupa top up depositnya buat ikutin. Dan pastikan ikut LTS eksklusif di tanggal 31 Oktober. Jadi yuk join konferensinya dan tambah wawasan kalian tentang trading, market, dan strategi. Dan juga yuk maksimalkan pendapatan tambahan kalian dengan Okta. Oke lah, itu aja pesan-pesan dari aku. Jadi kalau udah langsung aja nih kita lanjut ke kasusnya. Su Minghu yang biasa dipanggil Pak Su yang merupakan WNA asal Taiwan yang udah tinggal di Indonesia kurang lebih itu sejak tahun 2005-2006an. Di Indonesia, Pak Su ini tinggal di perumahan mewah tepatnya di Klaster Caribbean yang ada di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Yang mana di sana ya dia tinggal dengan istrinya yang juga berstatus sebagai WNA asal Taiwan dan juga dengan satu ART mereka yang kerjanya itu pulang pergi. Selama tinggal di Indonesia, Pak Su ini awalnya bekerja sebagai pengusaha di bisnis roti yang akhirnya ya nggak butuh waktu lama dia pun punya satu pabrik roti yang ada di wilayah Cikarang dan juga punya 5 toko roti dengan merek dia sendiri. Yang mana di bisnis rotinya Pak Su ini tuh udah punya banyak karyawan untuk menjalankan bisnisnya. Dan Pak Su juga itu emang dianggap sebagai bos yang agak genit tapi cukup ramah ke seluruh karyawannya yang saat itu secara total berjumlah 23 karyawan. Salah satu karyawannya yang paling dekat dan yang paling dipercaya Pak Su ini adalah Sari Sadewa. Yang mana Sari Sadewa ini ya emang salah satu karyawannya yang emang udah lama banget kerja di pabrik rotinya. Karena Sari ini mulai bekerja di pabrik rotinya Pak Su ini ya itu udah sejak tahun 2007. Yang awalnya ya Sari ini tuh bekerja sebagai SPG di salah satu toko roti milik Pak Su. Nah, karena kinerjanya yang bagus dan sangat bertanggung jawab ya, Pak Su pun sampai mulai memperhatikan kinerjanya sampai akhirnya Sari pun jadi kenal dekat dengan Pak Su karena dianggap sebagai karyawan yang bisa dipercaya. Karena ini Sari pun langsung naik jabatan jadi kepala di salah satu toko roti milik Pak Su yang ada di Cikarang. Nah, karena lagi-lagi kinerjanya yang benar-benar ngebuat Pak Su kagum ya. Gak lama kemudian Sari pun naik jabatan lagi jadi kepala gudang. Gak cuman di situ aja, karena Pak Su yang makin hari makin takjub dan makin percaya dengan kinerjanya ya. Lagi dan lagi jabatan Sari pun dinaikkan ke jabatan tertinggi di antara semua karyawannya, yaitu sebagai sekretaris pribadi Pak Su. Yang mana disinilah Sari pun mulai dipercaya jadi tangan kanan perusahaannya Pak Su. Di samping itu Pak Su di rumah itu mulai kesepian karena istrinya yang udah balik ke Taiwan. Nah, sedangkan Pak Su dan Sari yang makin hari makin dekat ya, akhirnya secara diam-diam mereka pun mulai menjalin hubungan gelap. Bahkan semenjak ini yang awalnya mereka punya ruangan kantor masing-masing, jadinya Pak Su pun itu sampai pindah kerja di ruangan kantornya Sari. Yang mana semenjak ini ya mereka pun itu jadi sering berduaan. Di samping itu karena Pak Su yang udah percaya banget sama Sari ya, jadinya Pak Su pun minta untuk seluruh asetnya itu kayak satu pabrik roti, seluruh toko rotinya, bahkan rumahnya di Cikarang ya itu diubah jadi atas nama Sari. Awalnya Sari pun nolak karena takut.
Lah kenapa? Karena ada regulasi mengenai pajak aset dan pajak usaha kalau pemiliknya itu WNA. Nah jadi untuk menghindari regulasi yang ada dan demi menghemat pajak berjumlah miliaran ya, makanya tuh Pak Su ini minta untuk semua asetnya diubah jadi atas nama Sari yang sebagai WNI. Karena inilah makanya Sari nolak, karena takut dengan risiko beban pajaknya yang jadi atas nama dia. Nah tapi setelah dibujuk ya, bahkan Pak Su pun sampai janji akan menikahi Sari, akhirnya Sari yang luluh pun langsung setuju. Jadinya proses perubahan nama asetnya pun mulai berjalan, yang mana ya Sari juga tuh yang urus semuanya ke pihak notaris yang ada di sana. Setelah menjalani proses panjang selama beberapa bulan ya untuk ngurus pindah nama pemilik asetnya, akhirnya seluruh aset milik Pak Su pun itu udah jadi nama Sari. Setelah itu barulah Sari pun mulai nuntut janji Pak Su yang akan menikahi dia. Nah tapi Pak Su ya seolah ngelupain janjinya kayak gitu aja, yang mana ini pun akhirnya ngebuat ya Sari pun jadi muak, karena dia ngerasa Pak Su cuman menggunakan tubuhnya untuk memuaskan nafsunya aja dan memanfaatkan statusnya cuman untuk menghindari regulasi pajak. Ditambah saat itu yang udah memasuki bulan Desember tahun 2018 ya, Sari ini ternyata positif hamil anaknya Pak Su yang saat itu usia kandungannya ternyata udah 2 bulan. Jadinya karena ini ya Sari pun nuntut lagi tuh untuk Pak Su ini menepati janjinya untuk menikahi dia. Tapi Pak Su tetap nolak. Bahkan Pak Su cuman ngasih uang 10 juta ke Sari untuk menggugurkan kandungannya. Sari yang awalnya nolak menggugurkan kandungannya ya, jadinya saat itu uang 10 juta yang dikasih Pak Su tadi pun itu dia gunakan untuk umroh untuk menenangkan diri di sana. Tapi setelah kandungannya yang udah berusia 4 bulan ya, Sari pun itu makin kebingungan, karena di satu sisi dia nggak tega menggugurkan kandungannya, tapi di sisi lain ya dia juga takut melahirkan bayi dalam keadaan tanpa suami sah. Akhirnya dia pun sampai curhat soal ini semua ke salah satu teman dekatnya yang bernama Fitri Senawati. Ternyata Fitri pun justru mengusulkan untuk Sari ini lebih baik menggugurkan kandungannya menggunakan beberapa pil. Karena udah kebingungan, akhirnya Sari pun dengar masukan Fitri. Sampai dia pun ya awalnya tuh sempat berusaha menggugurkan kandungannya dengan minum beberapa pil. Nah tapi setelah ditunggu ya ternyata nggak ngefek apapun. Karena gagal, akhirnya mau nggak mau Sari pun langsung mendatangi sebuah klinik yang disarankan Fitri yang ada di wilayah Senen, Jakarta Pusat, yang katanya ya di situ secara diam-diam kliniknya nerima layanan aborsi tapi secara ilegal. Akhirnya Sari pun menjalani proses aborsinya. Nah terus setelah itu ya, karena kondisi tubuhnya yang nggak memungkinkan kerja karena baru aja menjalankan aborsi, jadinya selama di bulan Maret tahun 2019 Sari pun izin cuti kerja. Terus setelah sebulan cuti, setelah tubuhnya membaik biarpun gak sepenuhnya pulih ya, Sari pun balik kerja kayak biasa lagi dan pastinya ketemu dengan Pak Su lagi di kantor. Tapi ternyata di kantor tanpa peduli kondisi tubuh Sari yang sebenarnya masih lemah ya, itu langsung digituin lagi. Sedangkan Sari yang sebagai bawahannya pun ya itu nggak bisa apa-apa selain pasrah nahan sakitnya secara fisik dan juga secara batin. Karena inilah Sari yang merasa tubuhnya cuma digunakan untuk memuaskan nafsu Pak Su ya, yang sama sekali nggak menghargai dia sebagai wanita. Barulah kebenciannya pun makin menjadi-jadi lagi, yang akhirnya inilah yang jadi sebab akibat dari terjadinya kasus ini. Di bulan Februari tahun 2020, setelah kurang lebih hampir setahun memendam kebencian dan hilang respect ke Pak Su yang sebagai bosnya yang awalnya sangat dihormatin, kali ini benar-benar berubah jadi rencana untuk melenyapkan Pak Su dari dunia ini, untuk ngerebut semua aset milik Pak Su yang saat itu emang udah atas namanya. Karena ini Sari pun sempat curhat dulu ke Fitri yang sebagai teman curhatnya tadi, yang ternyata ya Fitri pun setuju. Yang awalnya Fitri ini nyaranin untuk ngabisin Pak Su menggunakan media santet yang dia anggap lebih aman dibandingkan harus menghabisi secara langsung. Dengar saran ini, Sari pun setuju dan langsung minta tolong untuk Fitri ini yang turun tangan untuk nyari dukun santetnya. Sampai dia pun langsung ngasih uang sebesar 15 juta ke Fitri untuk ngebayar dukunnya. Karena ini Fitri pun langsung nemuin salah satu dukun santet yang ada di wilayah Cikarang untuk nyantet Pak Su dengan bayaran sebesar 3 juta. Tapi setelah ditunggu selama hampir sebulan ya, ternyata nggak ada efek apapun. Karena saat itu Pak Su masih bebek aja dan masih beraktivitas kayak biasa. Karena ini Fitri pun bergerak lagi dengan berangkat ke wilayah Sukabumi untuk nemuin dukun santet di sana yang dia bayar sebesar 5 juta tuh untuk nyantet Pak Su. Nah tapi setelah ditunggu ya tetap aja tuh enggak membuahkan hasil apapun. Tapi mereka pun gak nyerah gitu aja. Jadinya ya Fitri yang dapat rekomendasi menggunakan jasa seorang dukun santet yang katanya manjur yang tinggal di wilayah Cilacap juga dia datangin ke sana dengan ngebayar dukunnya sebesar 5 juta. Yang ternyata juga enggak membuahkan hasil apapun. Karena saat itu ya Pak Su masih beraktivitas kayak biasa. Sedangkan Sari yang udah merasa rugi ya karena udah habis total 15 juta untuk bayar dukun santetnya tapi enggak membuahkan hasil apapun. Jadinya Sari yang udah terlanjur kepengen menghabisi Pak Su ya, itu langsung nyuruh Fitri untuk nyari orang yang bisa dibayar untuk menghabisi Pak Su secara langsung. Dengar permintaan Sari, awalnya ya Fitri pun sempat nolak karena dia takut berurusan dengan hukum. Karena dia yang sadar kalau itu ya hukumannya itu berat banget kalau nanti terungkap. Tapi Sari terus membujuk dan meyakinkan Fitri kalau dia punya rencana dan strategi yang matang yang dia yakinin gak akan ketahuan. Bukan cuma itu aja tuh, Sari pun sampai menjanjikan ya akan membagi keuntungan dari perusahaan rotinya kalau emang Pak Su udah gak
ada. Fitri yang tergoda dengan iming-imingnya pun akhirnya setuju dan berusaha nyari orang yang kiranya bisa dibayar. Di rumah, Fitri pun langsung ceritain soal ini semua ke suaminya yang bernama Alfian. Nah, karena Alfian yang juga tergoda dengan iming-iming yang ditawarkan Sari tadi ya, jadinya dia pun langsung menghubungi satu temennya yang bernama Suprihatin yang biasa dipanggil Jabrik yang tinggal di Kota Banjar, Jawa Tengah, untuk nawarin Jabrik ini menjadi eksekutor untuk menghabisi seorang WNA yang sebagai bos roti di Cikarang. Dengar tawaran itu, Jabrik pun langsung setuju. Nah, tapi di situ ya Jabrik ini minta bayarannya itu sebesar 150 juta. Karena ini Fitri pun langsung ngabarin Sari soal bayarannya sebesar 150 juta yang diminta calon eksekutornya. Dengar bayaran sebesar itu, awalnya ya Sari pun sempat keberatan. Nah, tapi karena keinginannya yang udah bulat menghabisi Pak Su ya, jadinya Sari pun menyetujui bayarannya. Tapi Sari ini minta bayarannya diangsur sampai beberapa kali. Singkat cerita, setelah mereka negosiasi melalui telepon ya, akhirnya mereka semua setuju dengan bayarannya yang diangsur. Sari pun langsung ngebayar DP-nya itu sebesar 25 juta yang langsung dia transfer saat itu juga ke Jabrik. Setelah ini, Jabrik yang tinggal di kawasan Kota Banjar ya, itu langsung berangkat ke Cikarang untuk nemuin Alfian yang sebagai suami Fitri tadi. Setelah itu, mereka pun langsung ketemuan di sebuah rumah makan yang ada di Cikarang Pusat. Yang mana disitulah mereka pun nemuin dan ngenalin Jabrik ini ke Sari. Setelah itu, Sari pun langsung jelasin strategi dan rencananya yang udah dia rancang untuk mengeksekusi Pak Su yang rencananya akan dilakukan di rumahnya. Karena Sari ini tahu banget kayak gimana kebiasaan dan kondisi Pak Su di rumahnya, yang sebenarnya Pak Su cuman WNA yang sebatang kara. Karena istri Pak Su itu udah balik ke Taiwan. Jadi kalau Pak Su hilang itu nggak akan ada yang nyariin. Dan dia juga tahu kayak gimana permasalahan Pak Su. Yang sebenarnya ya Pak Su saat itu punya masalah dengan pajak karena dia punya tunggakan pajak itu sebesar 9 miliar. Nah, jadi Pak Su ini tuh akan segan banget kalau tamu yang datang ke rumahnya itu orang dari pajak. Jadi kelemahan itulah yang rencananya akan mereka manfaatkan untuk mengeksekusi Pak Su di rumahnya. Tapi di situ Jabrik ini ngusulin untuk ngajak satu temannya lagi dari Kota Banjar untuk nemenin dia sebagai eksekutor untuk jaga-jaga tuh kalau misal dia kalah pas duel sama Pak Su. Terus Jabrik juga minta disiapkan satu mobil untuk dia gunakan sebagai akomodasi dan juga untuk mengintai komplek perumahannya dulu. Karena Jabrik ini ya itu nggak berani melakukan aksinya tanpa perencanaan yang benar-benar matang. Karena ini Sari pun langsung nemuin salah satu rekan kerjanya di pabrik roti yang bernama Suyanto untuk minjem mobil Toyota Calya milik Suyanto ini. Bahkan dengan Suyanto, Sari emang belak-belakan ceritain semuanya yang katanya ya kalau dia udah nemuin eksekutor yang siap menghabisi Pak Su yang saat itu eksekutornya emang membutuhkan satu mobil untuk digunakan mengintai rumah Pak Su. Jadinya Sari pun minta untuk minjem mobilnya Suyanto ini. Nah, awalnya ya Suyanto pun itu nggak berani ngasih mobilnya karena risikonya yang gede. Apalagi ya mobil Calya milik Suyanto pun itu masih belum lunas dari cicilan. Di situ Sari pun sampai janji yang katanya ya kalau nanti berhasil dia akan melunasi cicilan mobilnya. Dan kalaupun mobilnya nggak balik lagi ya dia janji akan menggantikan mobilnya dengan yang baru. Karena ngingat mobilnya yang cuma digunakan untuk mengintai rumah Pak Su aja ya. Jadinya Suyanto pun akhirnya ngizinin tuh dan ngasih kunci mobilnya untuk dipinjamkan selama beberapa hari ke depan. Setelah itu Sari pun langsung ngantar mobil itu ke Jabrik. Nah, setelah megang satu mobil ya, besoknya Jabrik yang ditemenin Alfian itu langsung berangkat ke Kota Banjar untuk nemuin satu teman Jabrik di sana yang katanya bisa ngebantu. Nah, setelah mereka jelaskan semua rencananya ya, intinya Rian pun langsung setuju menjadi partner Jabrik dengan bayaran sebesar 28 juta. Singkat cerita, setelah semuanya siap ya, tepatnya di tanggal 23 Juli tahun 2020, tepatnya di sore harinya, barulah mereka pun mulai mengintai bahkan sampai metain komplek perumahan Pak Su untuk mempelajari dan mengamati seluruh kompleknya dan pastinya mengamati pintu masuk dan juga pintu keluar yang ada di kompleknya. Karena mereka emang udah mempersiapkan kalau misal nanti skenarionya menjadi darurat. Jadinya ya mereka tahu itu harus kabur ke arah mana. Nah, jadi persiapannya emang sampai segitunya. Setelah semuanya matang, besoknya nih ya di tanggal 24 Juli tepatnya di hari Jumat, Alfian, Jabrik dan Rian itu udah siap beraksi dengan pakai baju kemeja batik. Karena nantinya ya mereka akan nyamar sebagai pegawai pajak yang akan menagih tunggakan pajaknya Pak Su. Tapi sebelum berangkat, Sari ingatkan ke mereka semua tuh. Nanti kalau mereka udah berhasil menghabisi Pak Su, dia minta jangan sampai lupa ambil HP, tablet, dompet dan berkas-berkas berharga. Itu kayak surat mobil, surat rumah dan juga surat perusahaan milik Pak Su. Setelah mereka memahami semua perintah Sari, siangnya nih ya di sekitaran jam 12 siang mereka pun langsung berangkat ke rumah Pak Su. Terus pas mereka nyampe di sana ya, ternyata saat itu Pak Su sedang gak ada di rumah karena di garasinya itu gak ada mobil Toyota Fortuner yang biasa dia gunakan. Karena ini mereka pun keluar komplek lagi untuk makan siang sekalian nunggu kabar dari Sari. Terus di jam 4 sore setelah dapat kabar kalau Pak Su udah tiba di rumahnya ya, mereka pun langsung ke sana. Nah, nyampe di depan rumahnya ternyata bener tuh mobilnya udah terparkir di garasi depan. Jadinya mereka bertiga pun langsung turun dan ngetuk pintu rumahnya. Gak lama kemudian ya Pak Su pun langsung buka pintu. Nah, setelah mereka menjelaskan dari pajak, Pak Su pun langsung mempersilahkan mereka masuk dan duduk di ruang tamu. Di situ Alfian pun langsung buka pembahasannya dengan menanyakan soal besaran biaya pajak Pak Su dan juga menanyakan soal adanya penggantian nama pemilik perusahaannya. Nah, di situ ya Pak Su pun langsung menjelaskan semuanya secara rinci. Terus di saat mereka yang sedang ngobrol
ngobrol, Jabrik pun permisi izin ke toilet yang ada di belakang. Nah sampai di belakang ya, secara diam-diam dia pun itu memastikan apakah Pak Su bener-bener sendirian di rumahnya. Nah setelah memastikan di rumahnya nggak ada siapa-siapa lagi, dia pun balik lagi ke depan dan bilang ke Pak Su kalau keran di toiletnya nggak nyala. Nah karena ini ya, Pak Su dan Jabrik pun langsung ke belakang yang niatnya mau ngecek keran. Nah pas Pak Su masuk ke toilet ya, disitulah Jabrik pun langsung ngeluarin sangkur yang udah dia siapkan. Nah tapi pas berusaha menikam ya, Pak Su pun kaget dan refleks yang sempat berusaha melawan dan nangkis tikamannya yang ngebuat awalnya cuman telapak tangannya tuh yang luka. Tapi pas tikaman kedua, Pak Su pun gak berdaya yang akhirnya terjatuh lemas setelah akhirnya ya sangkur pun nancap di dadanya. Karena dengar suara gaduh, Alfian dan Rian yang sedang nunggu di depan pun itu langsung lari ke belakang. Yang ternyata di situ ya Jabrik udah berhasil mengeksekusi Pak Su. Nah untuk memastikan Pak Su benar-benar udah gak bernafas lagi ya, di situ dia pun nambah tikamannya sebanyak 3 kali di bagian perut dan dada. Setelah itu Rian dan Jabrik itu langsung ngebersihin lantai dan dinding toiletnya dari percikan merah menggunakan handuk basah. Sedangkan Alfian itu langsung ngambil HP, tablet, dompet, surat mobil dan semua berkas berharga milik Pak Su. Nah setelah itu ya mereka pun langsung menggotong tubuh Pak Su untuk dimasukkan ke mobil yang mereka bawa. Setelah itu mereka pun langsung bagi-bagi tugas. Yang mana Jabrik yang cuman sendirian ya itu nyetir mobil yang berisi tubuh Pak Su yang langsung berangkat ke wilayah Subang untuk ngebuang tubuh Pak Su di sana. Sedangkan Alfian itu langsung ngebawa mobil Toyota Fortuner milik Pak Su. Karena saat itu ya dia langsung mau ngantar Rian ke stasiun Lemah Abang yang ada di Cikarang, yang niatnya ya Rian ini tuh mau langsung balik ke kota Banjar. Setelah ngantar Rian, Alfian pun langsung balik ke rumahnya ngebawa mobil milik Pak Su. Sampai di rumah ya dia pun langsung ngasih HP, tablet, dompet dan berkas-berkas milik Pak Su ke istrinya. Setelah itu Alfian pun langsung berangkat lagi ngebawa mobil Toyota Fortuner plus surat-suratnya untuk langsung dia tukar dengan mobil lain di showroom mobil bekas yang ada di wilayah Soreang, Kabupaten Bandung. Sampai di sana mobilnya pun langsung dia tukar dengan mobil bekas lain yaitu Hyundai Santa Fe. Nah setelah itu ya dia pun langsung balik ke Cikarang dan langsung ketemuan dengan Jabrik yang saat itu baru aja selesai ngebuang tubuh Pak Su ke sebuah kali yang ada di wilayah Subang. Di situ Jabrik pun langsung minta diantar pulang ke kota Banjar. Nah jadinya malam itu juga ya Alfian ini pun ngantar Jabrik ke kota Banjar. Nah setelah itu Alfian pun langsung balik lagi ke Cikarang, pulang ke rumahnya untuk istirahat. Terus besoknya di tanggal 25 Juli Fitri dan Sari pun ketemuan lagi di sebuah rumah makan yang ada di Cikarang Pusat. Nah di situ ya Fitri pun langsung ngasih HP, tablet, dompet yang berisi 2 ATM milik Pak Su dan juga surat dan berkas-berkas berharga milik Pak Su. Karena rencananya Sari ini tuh mau langsung kuras uang tabungan di rekening Pak Su. Karena saat itu ya Sari juga emang tahu tuh PIN kedua ATM Pak Su yang sebagai pacarnya. Setelah itu barulah Sari pun mulai mentransfer uang ke Jabrik yang sebagai angsurannya itu sebesar 50 juta. Sedangkan ke Rian ya itu dia transfer sebesar 28 juta. Sedangkan Alfian saat itu udah happy dengan Hyundai Santa Fe yang udah jadi miliknya. Sedangkan Fitri ya itu sedang nunggu janji Sari ini yang akan membagi hasil penjualan setelah nanti pabrik roti milik Pak Su udah sepenuhnya dikelola Sari ini. Sedangkan Sari saat itu mulai ngurus soal kepemilikan seluruh aset milik Pak Su yang tinggal selangkah lagi. Karena semua asetnya sejak awal ya emang udah atas namanya. Di balik itu mereka semua yang sebagai pelakunya itu udah seneng banget gitu loh. Karena ngiranya misi yang udah mereka lakukan itu benar-benar sukses. Sebelum akhirnya ya terungkap juga. 2 hari setelah Pak Su dieksekusi di rumahnya ya, istrinya yang saat itu ada di Taiwan itu mulai resah karena Pak Su udah 2 hari nggak bisa dikabarin. Sedangkan Pak Su saat itu ya harus ngirim uang untuk kebutuhan istri dan anaknya di Taiwan. Karena ini istrinya pun langsung nelpon ART Pak Su di rumah. Nah tapi saat itu ya ART-nya juga kebingungan karena Pak Su udah nggak ada di rumah sejak kemarin. Karena dia pikir ya Pak Su mungkin sedang di luar kota karena mobilnya juga nggak ada di garasi. Yang emang ART-nya pun sempat ngerasa aneh karena biasanya setiap Pak Su nggak di rumah ya Pak Su ini tuh pasti ngabarin ART-nya. Tapi kali ini Pak Su ini tuh bener-bener nggak ngabarin. Karena ini istrinya di Taiwan itu langsung minta tolong ke ART-nya untuk nyari dan hubungin teman-teman Pak Su di sana. Nah karena ini ya ART-nya pun langsung menghubungi beberapa karyawan Pak Su di kantor dan juga di pabrik. Tapi saat itu karyawannya juga nggak ada yang ngelihat Pak Su ada di kantor bahkan di pabrik. Nah karena ini ya istri Pak Su pun itu langsung nelpon Sari yang sebagai sekretaris pribadinya. Tapi saat dihubungin istrinya, Sari juga ngakunya nggak tahu di mana Pak Su. Yang bahkan dia ngakuin tuh Pak Su udah menghilang sejak 2 hari yang lalu. Karena inilah istrinya di Taiwan pun itu mulai panik. Sampai akhirnya ya istrinya pun ngelapor ke pihak Dubes Indonesia di Taiwan soal hilangnya Pak Su di Indonesia. Singkat cerita, setelah pihak kepolisian di Cikarang dapat info dari pihak Kedubes soal hilangnya WNA asal Taiwan di wilayah Cikarang ya, itu langsung turun tangan yang langsung mendatangi rumah Pak Su. Tapi ternyata rumahnya pun kosong dan menurut pengakuan security kompleknya juga ya kalau Pak Su emang udah nggak pernah kelihatan lagi sejak beberapa hari terakhir itu. Tapi di sisi lain di waktu yang sama ya warga di desa Karangwangi Kecamatan Binong wilayah Subang itu dihebohkan dengan temuan tubuh lelaki
tanpa identitas yang hanyut di Sungai Tarung Timur. Terus setelah temuan ini ditangani pihak kepolisian dan tubuhnya diotopsi dan juga menyelidiki identitasnya melalui sidik jarinya, ternyata disinilah identitasnya pun terungkap yang ternyata ya lelaki itu WNA yang berpaspor Taiwan atas nama Su Minghu yang berusia 52 tahun yang bekerja sebagai pengusaha roti di Cikarang yang sebelumnya sempat dinyatakan hilang juga nih di wilayah Cikarang. Singkat cerita, setelah terjawab soal hilangnya Pak Su ini ya, polisi pun mulai menyelidiki soal apa yang sebenarnya terjadi dan yang paling penting siapa pelakunya. Karena ini saat itu juga ya pihak kepolisian pun langsung ngecek CCTV yang ada di gerbang kompleknya. Yang ternyata disinilah kelihatan ada mobil yang nggak dikenal ya yang beberapa kali kelihatan lalu lalang di wilayah komplek itu. Nah dari sini ya polisi pun langsung melacak mobil itu dari nomor platnya. Di balik itu saat polisi menyelidiki soal kepemilikan aset Pak Su ya, ternyata semua asetnya itu atas nama Sari yang emang ini dianggap janggal. Apalagi saat itu Sari juga ternyata masih aktif bekerja sebagai salah satu karyawannya. Nah jadinya ya Sari pun langsung dipanggil pihak kepolisian untuk menjalani proses pemeriksaan. Yang mana saat diperiksa Sari pun ngejawab kalau seluruh aset Pak Su atas namanya itu bagian strategi mereka untuk menghindari regulasi pajak Pak Su yang sebagai WNA. Tapi saat pertanyaannya yang makin kerucut soal kayak gimana hubungannya dengan Pak Su, disinilah Sari pun mulai gugup. Yang pastinya ya ini pun ngebuat polisi makin ngorek lagi sampai akhirnya kegugupannya pun benar-benar ngebuat polisi pun makin curiga lagi. Nah karena untuk menutupi kebohongan hanya dengan kebohongan selanjutnya yang pasti akan buntu kalau terus ditelusurin, jadinya Sari pun mulai blunder yang berujung pasrah ya, yang akhirnya dia pun nggak punya pilihan lain selain harus mengakui semuanya kalau dia udah ngebayar orang untuk menghabisi Pak Su karena sakit hatinya ya Pak Su yang nggak menepati janjinya yang udah menikahi dia ya, sekaligus untuk merebut seluruh aset milik Pak Su yang udah terlanjur atas namanya. Setelah ini dari pengakuannya juga ya, akhirnya satu persatu mereka semua yang terlibat akhirnya ketangkap juga, yaitu Fitri yang sebagai temannya, juga Alfian, Jabrik dan Rian yang sebagai eksekutornya, termasuk Suyanto yang sebagai karyawan Pak Su yang sempat minjamin mobilnya ke mereka tadi. Bahkan karena terungkapnya kasus ini, sebuah klinik yang ada di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat itu ikut terungkap juga tuh karena udah melakukan aborsi, yang mana disitulah tempat Sari tadi melakukan aborsi. Terus soal Sari dan para eksekutornya ini ya, akhirnya mereka pun terancam hukuman penjara 20 tahun atau penjara seumur hidup. Ya terutama itu berlaku untuk Sari yang sebagai otak pelakunya dan juga ketiga eksekutornya ini. Tapi itu pun masih terancam karena harusnya ya, karena ini kasusnya terjadi di tahun 2020 lalu dan sekarang udah tahun 2024 bahkan hampir 2025, harusnya hukumannya itu udah dijatuhkan. Nah tapi yang anehnya ya nggak ada berita yang memberitakan kayak gimana kepastian hukum di kasus ini. Tapi apapun itu yang pasti ya, semoga dari kasus ini ada pembelajaran yang bisa kita petik supaya kedepannya ya kita bisa terhindar dari kasus-kasus kayak gini. Oke lah, sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Sampai ketemu di kasus selanjutnya karena ada beberapa kasus yang kayaknya harus kita bahas di sini juga. Oke lah, aku Rizka Wadiono. Bye bye.